A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Sahabat TV di rumah. Jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tentang topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesalahan orang-orang Kristen dalam memahami Al-Quran. Ya. Kesalahan orang-orang Kristen ini dalam memahami Al-Quran sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus. Kita bisa lihat kesalahan mereka ketika mereka memahami ayat di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-157. Di sana dikatakan, wa qaulihim inna qatalal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'a dzanni wa ma qataluhu yaqina. Terjemahannya adalah, dan karena perkataan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, tetapi mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih paham tentang peristiwa penyaliban itu benar-benar dalam keraguan akan hal itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan akan hal itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin jika mereka telah membunuhnya. Jadi berdasarkan surat An-Nisa surat keempat ayat ke-157 di atas, Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa Yesus atau Isa alaihissalam tidak mati di tiang salib. Dan orang-orang Yahudi juga ragu jika mereka telah membunuh Isa al-Masih itu. Mengapa Al-Quran menggunakan kata mereka, tidak secara khusus menggunakan kata Yahudi? Karena orang-orang Romawi dan Yahudi, ya, dalam hal ini orang-orang Romawi juga mempunyai kontribusi dan andil yang sangat penting dalam peristiwa penyaliban Yesus, di mana orang-orang Yahudi meminta tolong kepada orang-orang Romawi untuk mengeksekusi dan sebelum itu menangkap Yesus. Ya. Maka dalam hal ini Al-Quran menggunakan kata mereka. Lalu kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat ke-19 ayat ke-33, di sana dikatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di sini adalah dari perkataan Isa sendiri, bahwa keselamatan padaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen itu gagal paham tentang Al-Quran tersebut. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu pelin-pelan, karena di dalam Al-Quran surat keempat ayat ke-157, di sana dikatakan Isa alaihissalam itu mati di tiang salib. Ya, tidak mati di tiang salib, ya. Di dalam surat keempat ayat ke-157 itu di sana dikatakan Isa tidak mati di tiang salib. Tetapi di dalam surat ke-19 surat Maryam ayat ke-33 di sana dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa keselamatan padaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi inilah kegagalan paham orang-orang Kristen itu dalam memahami Al-Quran, karena mereka mengaitkan bahwa di dalam ayat 157 An-Nisa mengatakan Yesus itu tidak mati di tiang salib, tetapi ayat ke-33 pada surat ke-19
dikatakan Isa itu mati. Nah, gagal pahamnya di sini adalah bahwa mereka salah dalam memahami ayat itu. Ayat itu mengatakan bahwa Isa itu mati, tapi itu bukanlah mati di tiang salib, ya. Tetapi ayat itu mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang manusia yang juga dilahirkan, kemudian diwafatkan dan dibangkitkan hidup kembali. Jadi kata diwafatkan itu bukan berarti wafat di tiang salib. Jadi inilah kegagal pahaman orang-orang Kristen untuk cocok logi dalam mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan ayat Quran di dalam ayat An-Nisa surat keempat ayat ke-157 bahwa Isa itu tidak mati di tiang salib. Ini adalah kebodohan mereka dalam memahami ayat Al-Quran. Sebelumnya itu mereka juga tidak melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat ke-15 di sana dikatakan wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan padanya pada saat dia dilahirkan, pada saat dia dibangkitkan, dan pada saat keselamatan padanya yaitu Yohanes Pembaptis pada saat ia dilahirkan, pada saat ia diwafatkan, dan pada saat ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi konteks ayat dalam surat 19 ayat ke 15 dan ayat ke 33 yaitu untuk Yohanes Pembaptis dan Yesus itu adalah sama, bahwa semua manusia itu dilahirkan, kemudian akan mati, dan kemudian akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi salah ya, jangan kita mengatakan ya bahwa Yesus itu mati di tiang salib hanya karena berasumsi bahwa ayat ke-33 pada surat Maryam itu mengatakan bahwa Yesus itu mati, tapi bukan mati di tiang salib, melainkan seluruh manusia itu akan mati dan akan dibangkitkan hidup kembali ya. Sama juga seperti Yohanes Pembaptis. Jadi sama juga seperti kita semua, kita juga dilahirkan, kemudian diwafatkan dan akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi bagi orang-orang Kristen, tolonglah mempelajari Al-Quran ya untuk lebih baik lagi, agar jangan sampai menggunakan ilmu cocok logi untuk kemudian dihubung-hubungkan dengan peristiwa penyaliban Yesus ya. Kegagalan paham orang-orang Kristen ini juga disebutkan oleh Karen Armstrong ya. Karen Armstrong itu adalah seorang mantan biarawati yang menulis buku Sejarah Tuhan ya, Sejarah Tuhan. Jadi saya merekomendasikan kepada pemirsa di rumah untuk juga memperoleh buku ini, Sejarah Tuhan ya. Karen Armstrong di dalam bukunya ini ya, beliau mengatakan it is difficult for somebody who grows up in Christianity to understand the Quran because they don't have secret language like the Jews, like the Hindus, and like the Muslim have ya. It is Jesus himself. Jadi tidak ada kesuciannya Alkitab ini sedikit pun ya. Tidak ada kesuciannya Alkitab ini, the Holy Bible ya, versi King James Version, yang kemudian dijadikan rujukan bagi LAI untuk menerbitkan Alkitab, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi demikianlah kata Karen Armstrong ya, adalah sulit bagi orang Kristen itu untuk memahami Al-Quran ya, karena mereka itu tidak punya bahasa mulia ya. Adalah sulit bagi orang Kristen itu yang terlahir dalam Kristen ya untuk memahami Al-Quran karena mereka tidak punya bahasa mulia seperti yang orang-orang Hindu punya, yaitu bahasa Sanskerta, dan juga orang-orang Yahudi punya, yaitu bahasa Ibrani, dan juga orang-orang Muslim punya, yaitu bahasa Arab dalam memahami kitab suci mereka ya. Jadi kitab suci Yahudi itu adalah berbahasa Ibrani, kemudian kitab suci umat Hindu juga berbahasa Sanskerta, kemudian kitab suci umat Islam Al-Quran ini adalah berbahasa Arab. Jadi sampai kapanpun umat Kristen itu akan selalu gagal paham dalam memahami Al-Quran
karena mereka itu selalu membaca dari terjemahan. Begitulah nasib mereka, umat terjemahan. Jadi ketika kita melihat bagaimana konten-konten mereka di media sosial, ketika mereka melakukan cocok logi dalam memaknai peristiwa penyaliban Yesus di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-157, di sana dikatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Lalu mereka dengan tanpa malu-malu mereka mengutip ayat di dalam surat ke-19 surat Maryam ayat ke-33 itu, bahwa Yesus mengatakan keselamatan padaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, ya ini poinnya, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi wafat di situ bukanlah wafat di tiang salib, ya itulah kegagalan paham dan kebodohan mereka, karena mereka itu tidak memahami Al-Quran itu. Karena seperti yang Karen Armstrong bilang, bahwa mereka itu tidak punya bahasa mulia seperti yang Muslim punya, yaitu bahasa Arab. Jadi poin itu sudah bisa kita simpulkan bahwa kesalahan mereka itu karena mereka tidak punya bahasa mulia, yaitu sayangnya umat Kristen itu. Oke, ketika kita melihat ya tentang ilmu cocok logi yang dikaitkan oleh orang-orang Kristen dalam peristiwa penyaliban Yesus, saya rasa poinnya dua itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Karena di sini ada pertanyaan dari saudara kita ya. Sini. Dari Madia 7136 hadir saudaraku ya, terima kasih atas supportnya. Madia 7136 ya, terima kasih supportnya. 57 ya, di sana dikatakan, dan hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya diserukan dengannya bagi mereka. Sesungguhnya orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak mengetahui pengetahuan apapun tentang itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin telah membunuhnya. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik siapa orang yang disalibkan di situ. Artinya Al-Quran mengatakan bukan orang yang digantikan. Al-Quran hanya mengatakan syubbihalahum, yaitu ditampakkan atau diserupakan, tetapi bukan diserupakan orangnya, ya, bukan diserupakan orangnya. Tetapi jika kita melihat kepada Kristen awal ya, Kristen awal itu yaitu dari sekte Ebion, di sana dikatakan bahwa Simon orang Kirene lah yang memikul salib Yesus. Di sana ya, Simon orang Kirene lah yang memikul salib Yesus. Nah, itu menurut Injil Markus ya. Tetapi menurut para mufasir Islam di sini ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama yang masyhur yaitu dikatakan bahwa orang lainlah yang digantikan dengan Isa. Isa tidak disalibkan, ya. Tetapi pendapat yang kedua itu dikatakan bahwa Isa memang benar-benar telah dipantekkan di tiang salib, telah digantungkan di palang salib, tetapi beliau tidak mati, ya. Jadi sebelum kita melihat akan peristiwa penyaliban Yesus itu, kita harus pahami dulu menyalib itu apa. Jadi menyalib itu adalah membunuh orang dengan cara digantungkan di palang salib atau digantungkan di tiang, ya. Itu adalah definisi menyalib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kemudian menurut Kamus Oxford Dictionary dan juga Kamus Cambridge, ya, di sana dikatakan bahwa menyalib itu adalah membunuh orang dengan cara digantungkan di palang salib sampai mati. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika seseorang itu digantungkan di palang salib, jika seseorang itu mengalami penderitaan di palang salib tetapi beliau itu tidak sampai mati, jika saja orang yang dipalangkan di palang salib itu mengalami penderitaan tetapi tidak mati, itu bukan berarti menyalib, tetapi hanya
diserupakan saja atau ditampakkan saja. Dan menariknya, definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus di seluruh dunia dalam mengutip apa itu kata menyalib, itu mendukung pernyataan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati di tiang salib. Jadi ketika orang-orang Yahudi menyangka bahwa Yesus itu sudah mati, padahal Yesus itu saat itu belum mati. Jadi ketika pertanyaan dari Mas Bu Hussein itu, jadi siapa yang disalibkan? Al-Quran hanya mengatakan Yesus itu tidak disalibkan. Jadi tidak disalibkan itu bisa saja bukan Yesus yang disalibkan di situ, tetapi orang lain. Bisa saja juga Yesus itu disalibkan, tetapi beliau itu tidak mati. Yesus itu mengalami penderitaan di palang salib ya, tetapi beliau tidak mati. Itu juga bisa dikatakan tidak disalib ya, seperti itu. Jadi Al-Quran tidak mengatakan orang lain yang digantikan, tetapi Al-Quran mengatakan bukan Isa yang disalibkan ya. Tetapi jika kita mengatakan orang lain yang disalibkan tetapi bukan Isa, itu juga bukan berarti digantikan, tetapi bisa saja orang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus itu, tetapi Yesus tidak mati, tetapi orang lainlah yang mati. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31 sampai dengan seterusnya. Di sana kita bisa lihat bahwa orang yang dihukum bersama dengan Yesus itu adalah dua orang penyamun, di mana dua orang penyamun itu dipatahkan kakinya. Tetapi ketika para tentara itu sampai kepada Yesus dan melihat dia telah mati, menurut perkataan ayat-ayat Alkitab, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi ini adalah salah satu cara Allah untuk menyelamatkan Yesus dengan cara tidak dipatahkan kakinya. Jadi mengapa harus dipatahkan kakinya? Dipatahkan kakinya itu adalah untuk menyelamatkan Yesus agar tidak dipatahkan kaki Yesus itu adalah untuk menyelamatkan Yesus agar tidak mati. Kenapa harus dipatahkan kakinya? Jadi dipatahkan kakinya itu adalah untuk mempercepat proses kematian itu, di mana orang yang disalibkan, kedua orang penyamun itu tadi, saat diturunkan dari palang salib itu, dua orang itu belum mati juga. Jadi untuk mempercepat proses kematian, makanya harus dipatahkan kakinya, dan dua orang itu dipatahkan kakinya, sedangkan Yesus tidak dipatahkan kakinya. Jadi berdasarkan dari keterangan Injil sendiri, di situ kita bisa simpulkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, tetapi dua orang penyamun itulah yang disalibkan. Oke. Mas Pu Husain mengajukan pertanyaan, wafatnya bukan di tiang salib tetapi wafat di tempat lain, begitu ya? Ya, seperti itulah indikasinya ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu mati, seperti yang di dalam surat ke-19 surat Maryam ayat ke-33, ketika Yesus mengatakan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'atsu hayya. Keselamatan padaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Itu adalah dalam bentuk future tense, yaitu bentuk tenses yang akan datang. Jadi seperti semua nabi ya, bahwa manusia juga, nabi itu adalah manusia juga yang akan mati dan juga akan dibangkitkan hidup kembali pada saat hari akhir kelak. Begitu juga yang terjadi pada Yohanes Pembaptis di dalam ayat ke-15 surat Maryam, begitu juga yang terjadi pada kita semua. Karena seluruh manusia itu tidak ada yang hidup kekal sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 7 sampai dengan 8. Di sana dikatakan, Allah sendiri mengatakan, dan aku tidak menjadikan hidup yang kekal bagi seorang manusia pun atau seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad ya. Dan Allah itu tidak menjadikan para rasul-rasul itu tubuh-tubuh yang kekal. Jadi dengan keterangan ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh manusia atau seluruh rasul itu adalah manusia yang juga akan mengalami kematian karena mereka itu tidak bertubuh kekal. Jadi sehubungan dengan penafsiran orang-orang muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat ke langit
dengan tubuh kasarnya dan akan turun akhir zaman, itu adalah suatu khilafiyah dan terpengaruh oleh paham-paham orang Kristen. Ya, jadi paham-paham yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat dengan tubuh kasarnya ke langit dan diselamatkan pada saat peristiwa penyaliban dan akan turun di akhir zaman, itu adalah diadopsi oleh orang-orang Kristen, ya, diadopsi oleh paham-paham ahlu kitab sebelumnya. Kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal ke-16 ayat 19 dan di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-52 tentang kenaikan Yesus ke langit, di mana peristiwa kenaikan Yesus ke langit itu dibantah oleh Injil RSV Revised Standard Version pada tahun 1952, di mana Injil ini mengacu pada teks yang paling kuno lagi daripada teks Alkitab versi King James ini, di mana versi King James ini mengacu pada kodeks-kodeks Alexandria dan kodeks Vatikanus, yaitu sekitar 400 tahun dan sampai dengan tahun 600 setelah kematian Isa alaihissalam. Tetapi Injil RSV tahun 1952 itu merujuk pada naskah yang paling kuno lagi, di mana ayat itu membuang ayat tentang doktrin kenaikan Yesus ke langit itu. Jadi menurut pakar Kristen jadi pembuatan Injil RSV tahun 1952 itu didukung oleh 50 pakar Alkitab di dalam dunia Kristen dan didukung oleh 32 aliran Kristen yang berbeda. 32 para sarjana Alkitab didukung oleh 50 aliran Kristen yang berbeda. Mereka membuat suatu Alkitab yang dinamakan RSV, di mana mereka membuang ayat tentang kenaikan Yesus ke langit, kemudian tentang anak Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian tentang Trinitas Suci di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Mereka membuang ayat itu dan masih banyak lagi ayat-ayat lain. Tetapi anehnya pada tahun 1971 mereka menerbitkan Alkitab dengan nama yang sama, yaitu RSV. Mereka anehnya memasukkan lagi ayat yang sebelumnya dibuang pada RSV tahun 1952 itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ayat tentang kenaikan Yesus ke langit itu adalah suatu kepalsuan, dan ini sayangnya diadopsi juga oleh mayoritas umat Islam untuk mendukung pendapat bahwa Yesus itu akan turun di akhir zaman untuk menghakimi umat manusia. Jadi itu tidak terdapat di dalam Al-Quran ini, ya. Jadi semoga pertanyaan itu terjawab, ya. Terima kasih. Jadi jika kita mau melihat di dalam Alkitab sendiri, sebenarnya Yesus itu tidak mati di tiang salib, ya. Ketika kita melihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, di sana dikatakan, dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kamu." Dan mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka melihat hantu. Jadi murid-murid Yesus itu mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu menyangka bahwa mereka itu melihara hantu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menyaksikan bagaimana ketika Yesus itu dihukum di palang salib, lalu kemudian Yesus itu dibawa ke kuburan, kemudian bagaimana ketika Yesus itu keluar dari kuburan yang berbentuk gua itu, para murid-muridnya yang 12 itu sama sekali tidak menyaksikan tentang peristiwa itu. Karena seperti yang kita lihat di dalam Injil Markus pasal ke-14 ayat 50, pada saat yang genting dalam kehidupan Yesus itu, semua murid-muridnya itu meninggalkan gurunya dan melarikan diri. Jadi bagaimana betapa murid-muridnya itu sangat ketakutan meninggalkan gurunya yang ditangkap oleh orang-orang Romawi saat itu. Jadi inilah bedanya karakter murid-murid Yesus jika kita bandingkan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW, bahwa murid-murid
atau pengikut Nabi Muhammad itu begitu setia kepada gurunya, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka itu untuk melindungi Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ini kita bisa lihat di dalam banyak referensi sirah nabawi. Kemudian kita bisa lihat di dalam sumber-sumber atau referensi-referensi lain di mana murid-murid atau pengikut Nabi Muhammad itu sangat loyal kepada gurunya, sangat setia, sangat rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat bertentangan sekali dengan karakter murid Yesus, di mana murid-murid Yesus yang 12 orang ini adalah murid yang sama sekali tidak ada gunanya, tidak loyal sama sekali terhadap gurunya. Jadi sangat beda sekali. Makanya ketika kita melihat bahwa murid-murid Yesus itu meninggalkan gurunya dan melarikan diri, maka apa yang mereka dengar berupa cerita tentang peristiwa bagaimana gurunya itu digantungkan di palang salib, itu adalah merupakan cerita-cerita yang mereka dengar dari orang lain saja, ya, bahwa gurunya itu telah dihukum dengan cara digantungkan di tiang salib. Kemudian mereka juga mendengar desas-desus bahwa gurunya itu telah mati. Jadi ketika mereka melihat gurunya itu dengan tubuh kasarnya berdiri di tengah-tengah mereka dengan mengatakan kepada mereka Assalamualaikum, makanya mereka itu terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa yang mereka lihat itu adalah hantunya gurunya yang bangkit dari kematian. Padahal tidak. Yesus meyakinkan mereka, mengapa kamu terkejut dan takut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi dengan keterangan ini kita bisa membantah bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu adalah salah dalam memahami apa kata Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, padahal Yesus sendiri mengatakan Yesus itu tidak bangkit dari kematian karena Yesus itu berdiri dengan tubuh jasmaninya, ya, karena orang yang bangkit dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik melainkan berbentuk jasad rohani. Karena seluruh referensi umat Kristen itu ketika bercerita tentang kebangkitan dari kematian, kebangkitan dari dalam dunia orang mati itu mereka merujuk pada surat Paulus pasal ke-15 ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-40, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah bangkit dari kematian dengan tubuh rohani atau dengan tubuh kemuliaan. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi Yesus itu tidak bangkit dari kematian, ya, itu. Jadi inilah lucunya mereka. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian, orang Kristen mengatakan Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, Yesus hanya utusan, orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan menuruti kehendak Allah. Tetapi orang Kristen mengatakan Yesus bisa berbuat apa saja. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat, tetapi orang-orang Kristen mengatakan Yesus tahu segalanya termasuk hari kiamat. Jadi inilah lucunya mereka itu, semuanya serba bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya. Mayoritas umat Islam jangan klaim, ya seperti itulah kalau kita bisa lihat, ya. Mayoritas mereka mengatakan bahwa Yesus itu akan turun di akhir zaman. Itu bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir yang lain. Coba saudara lihat tafsir Ibnu Katsir, dan juga saudara bisa lihat tafsir Jalalain, kemudian tafsir-tafsir yang lain. Lalu coba saudara bandingkan dengan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, di mana Buya Hamka itu mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Yesus itu turun diangkat ke langit dengan badan kasar kemudian akan turun akhir zaman, itu adalah pandangan yang diadopsi oleh umat muslimin, yang diadopsi dari Kristen. Jadi itu bukan pendapat saya sendiri, ya, tapi saya hanya mengcopy paste dari ulama besar yaitu Buya Hamka sendiri. Jadi paham, ya? Nah, jadi seperti itu saudara, ya. Jadi bukan pernyataan saya sendiri, ini saya copy paste dari almarhum Dr. Haji Karim Amrullah atau Hamka. Karena Hamka itu dalam tafsir yang sangat terkenal yaitu tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa Yesus itu tidak
diturunkan akhir zaman dan tidak diangkat dengan tubuh kasarnya ke langit. Kita bisa lihat pada saat peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika di langit kedua itu beliau bertemu dengan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya, dan juga beliau bertemu dengan Isa. Dan kedua nabi itu bukanlah dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk tubuh roh. Jika saja Nabi Muhammad itu bertemu dengan Isa dan Yohanes Pembaptis atau Yahya, tentu saja beliau pasti menceritakan bahwa beliau bertemu dengan Isa itu dalam bentuk tubuh fisik, sedangkan Yahya itu berbentuk tubuh rohani. Tapi tidak, Nabi Muhammad hanya menceritakan bahwa beliau bertemu dengan Yahya dan Isa di langit kedua pada saat peristiwa Mi'raj. Ya, jadi mereka berdua itu para nabi itu, Yahya dan Isa itu adalah merupakan sepupu yang saat beliau bertemu di langit kedua pada saat Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj itu adalah bukan berbentuk jasad fisik, melainkan dalam bentuk roh, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang harus kita perhatikan, bahwa tidak ada di dalam Al-Quran ini yang mengatakan bahwa Yesus itu akan turun akhir zaman dan menjadi hakim yang adil. Al-Quran justru mengatakan Allah lah satu-satunya hakim yang adil. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah hakim akhir zaman, itu adalah suatu kekeliruan, dan pandangan itu diadopsi oleh ulama-ulama karena mereka itu terpengaruh oleh paham-paham Israiliyat dan paham-paham orang-orang Kristen. Ya, tentu saja hal ini akan merupakan suatu hal yang berat, ya, jika saudara itu tidak mengkaji tentang hal ini, ya. Saya juga paham karena saya juga dulu berpegangan pada pandangan seperti itu. Tetapi jika kita belajar tentang tafsir, kemudian kita lihat juga hadis, lalu kita hubungkan dengan ayat Al-Quran ini dalam konteks pewahyuannya, itu tidak mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa alaihissalam akan turun pada akhir zaman. Itu pandangan yang diadopsi oleh ayat-ayat Injil yang sudah saya sebutkan, ya. Jadi umat karena percaya Isa alaihissalam diangkat Allah lalu nanti akan datang pada akhir zaman, padahal ada dalilnya, makanya mereka percaya. Ya, dalil itu memang ada, tapi itu kan di dalam hadis, dan hadis itu derajatnya hadis hasan, ya, tidak termasuk derajat hadis yang mutawatir. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Dan tidak didukung oleh ayat Al-Quran, karena kita tahu bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke langit atau Isa alaihissalam ke langit kemudian akan turun di akhir zaman, itu adalah merupakan peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa. Tetapi peristiwa yang luar biasa itu, jika itu benar, mengapa tidak tertulis di dalam Alkitab, tidak tertulis di dalam Al-Quran ini? Nah, itu merupakan suatu pertanyaan, ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi harus berhati-hati mengapa Nabi Muhammad pada periode awal itu beliau melarang mencatat literatur hadis, ya. Beliau justru hanya mewajibkan pengikutnya itu untuk mencatat hanya Al-Quran saja. Tetapi cerita-cerita yang lain selain Al-Quran itu beliau justru melarang itu. Kita bisa melihat dalam Sahih Muslim, ya, di mana Nabi Muhammad itu melarang mencatat apapun itu di luar Al-Quran. Beliau hanya menyuruh untuk mencatat Al-Quran saja. Dan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ya, maka ketika proses pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman itu, beliau, orang-orang itu, ya, sebagai tim kodifikasi Al-Quran itu, di samping mereka mengandalkan hafalan mereka itu, lalu mereka sandingkan dengan literatur tertulis, ya, Al-Quran yang masih berserakan di batu, di tulang, di daun, pelepah kurma, dan segala macamnya. Lalu jadilah Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi Al-Quran ini adalah aslinya bukan dalam bentuk teks tertulis, tetapi dalam bentuk hafalan, lalu dijadikan mushaf seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, tolong saudara baca, ya, saudara coba buka tafsir Al-Azhar, ya, atau mungkin saudara punya email, bisa kirimkan emailnya ke saya akan kirimkan referensinya, ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan itu jelas
ya saudara. Tubuh Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam di surga bukan tubuh fisik, lalu waktu Rasul bertemu mereka tubuhnya fisik atau roh. Ya seperti yang kita lihat di dalam hadis itu, mereka Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Isa dan Yahya itu tentu saja dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk jasad fisik, ya. Karena baik Yahya ataupun Isa, mereka tentu saja sudah terbaring di bumi, ya. Ya, sudah terbaring, sudah mati, karena selisihnya dengan Nabi Muhammad itu adalah sekitar 600 tahun. Mustahil Yahya dan Isa itu masih hidup lalu diangkat ke langit. Ya, seperti kita lihat juga bahwa Nabi Muhammad itu bukan saja bertemu dengan Yahya dan Isa, tetapi mereka bertemu juga dengan Ibrahim, lalu bertemu dengan Adam, lalu juga bertemu dengan Yusuf, dan juga bertemu dengan Musa. Ya, mereka adalah seluruh para nabi, dan yang ditemui oleh Muhammad itu bukanlah tubuh mereka dalam bentuk fisik, ya. Seperti itu, saudara, ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke topik kita tentang kesalahan orang-orang Kristen dalam memahami Al-Quran. Semoga dalam keterangan yang saya sebutkan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-157, bahwa Isa alaihissalam itu tidak mati di tiang salib, lalu dihubungkan dengan surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-33, itu adalah tidak ada hubungannya, ya. Jadi ayat Al-Quran itu tidak bertentangan seperti klaim-klaim orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen mengatakan, lihat di dalam Al-Quran itu mengatakan, di dalam surat An-Nisa itu Yesus itu tidak mati di tiang salib, tetapi di dalam surat 19 ayat ke-33 dikatakan bahwa Yesus itu mati. Jadi ini konteksnya beda, ya. Jadi orang-orang Kristen itu memang gemar melakukan cocok logi, tetapi mereka itu tidak paham Al-Quran itu, karena mereka itu hanya membaca terjemahan. Jadi itulah celakanya mereka. Mereka itu adalah umat Paulus, umat terjemahan, ya. Makanya ketika Karen Armstrong di dalam buku ini dia mengatakan bahwa sangat sulit bagi orang Kristen itu yang tumbuh dalam Kristen untuk memahami Al-Quran ini, ya, karena mereka itu tidak punya bahasa mulia. Jadi itulah kuncinya, ya, mengapa orang Kristen itu selamanya sesat ketika memahami Al-Quran ini, karena mereka tidak punya bahasa mulia. Jadi bagi orang Kristen yang ingin memahami Al-Quran ini, tanyakanlah kepada kaum muslimin, ya, bagaimana konteksnya. Jadi jangan hanya membaca dari terjemahan, ya, itu bisa menyesatkan. Apa Isa alaihissalam pernah diwafatkan, Ustadz? Kapan wafatnya? Dalilnya di mana? Jangan bikin cerita sendiri. Dalilnya coba saudara buka di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-7 sampai dengan ayat 8. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-75. Lalu saudara bandingkan dengan surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-144. Di sana dikatakan bahwa seluruh rasul itu atau nabi-nabi itu adalah tidak kekal, dan mereka itu biasa memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu tidak menjadikan para rasul itu tubuh-tubuh yang kekal. Kemudian kita bisa lihat di dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-75, Al-Masih putra Maryam itu adalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Ya, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kemudian kita bisa lihat di dalam surat ketiga ayat ke-144, di sana dikatakan Muhammad itu adalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Isa itu adalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu beberapa orang rasul sebelum Isa itu. Artinya rasul sebelum Isa itu semuanya telah wafat. Lalu konteksnya dengan Nabi Muhammad, Allah sendiri mengatakan Muhammad itu adalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu beberapa orang rasul.
Artinya Rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga telah wafat. Jadi itu saudara ya. Jadi memang berat ya ketika akal pikiran kita sudah di brainwash ya, sudah dicuci otaknya untuk memahami paham-paham Israiliyat itu. Lalu ketika Al-Quran suci ini memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus itu sudah wafat, tetapi tidak wafat di tiang salib, artinya wafat secara normal. Jadi sangat berat ketika memang kita itu memahami hadis-hadis itu ketika kita hubungkan dengan Al-Quran ini. Jadi memang harusnya kita bersikap objektif lagi dalam memahami apa itu hadis dan apa itu Quran ya. Jadi poinnya adalah Allah itu tidak menjadikan manusia itu bertubuh kekal ya. Rasul-rasul itu adalah juga manusia yang mereka itu tidak bertubuh kekal. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Jadi jangan menolak Al-Quran ini hanya karena kita ingin melihat hadis-hadis yang sifatnya itu adalah hadis-hadis Israiliyat ya. Itu. Jadi ini bisa dipahami karena peristiwa yang mengatakan bahwa Isa itu diangkat dengan tubuh kasarnya dan akan turun di akhir zaman itu bersumber dari Injil Barnabas, di mana Injil Barnabas itu oleh para pakar Islam sendiri itu sudah dinyatakan bahwa Injil itu palsu ya, walaupun memang indikasi tentang membuat kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sangat jelas di dalam Injil Barnabas itu, tetapi poinnya adalah bahwa Injil itu bukanlah Injil Isa alaihissalam, itu adalah Injil Barnabas ya. Jadi di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya Injil Isa alaihissalam. Kita paham bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada Isa itu adalah Injil, tetapi kita tidak bisa lagi menemukan Injil itu, Injil Isa alaihissalam itu sampai sekarang. Jadi saudara pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika saja jawaban tadi mungkin tidak sepaham dengan pemirsa yang ada di rumah, saya mohon maaf. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah panduan saya adalah Alkitab Al-Quran ini ya. Saya tidak melihat dari tafsir siapa, tafsir yang mana ya, atau ranah-ranah tafsir yang lain, tetapi saya hanya merujuk kepada Al-Quran ini dan juga tafsir yang benar sesuai dengan konteks dari ayat Al-Quran ini. Jadi sehubungan dengan kesalahan orang-orang Kristen dalam memahami Al-Quran ya, itu saya rasa sudah cukup jelas ya, bahwa memang orang Kristen itu gagal dalam memahami Al-Quran ini. Jadi pada kesempatan hari ini cukup 2 ayat itu saja dulu yang kita kupas. Untuk pertemuan pada pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas beberapa kekeliruan orang-orang Kristen dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang lain ya. Jadi poinnya agar kita tuh bisa mencerna dan bisa nyambung ya, makanya kita harus membahas poin dan poin. Kita tidak bisa membahas keseluruhan dari konteks ayat Al-Quran ini sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus atau Isa alaihissalam. Jadi pemirsa yang ada di rumah, saya rasa demikian saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kunjungannya di channel kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.